Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Meilia Lisanti, kelas 5C Prodi PGSD NPM 204220117 akan menjelaskan materi kebutuhan pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Kurikulum menurut Fatimah 2021, kurikulum adalah seperangkat rencana yang memuat tujuan, isi, serta bahan pembelajaran hingga metode yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terus, sedangkan menurut Daryanto, tahun 2014, kurikulum adalah rencana pendidikan yang memberi peluang pada pelajar guna mencapai potensi maksimalnya dalam lingkungan belajar yang asik, juga sesuai dengan kapasitasnya agar mempunyai sifat-sifat yang dihargai oleh lingkungan ataupun negaranya. Terus jadi dapat disimpulkan tadi bahwa kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum 2013. IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS itu diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah, sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial. Terus di tingkat yang lebih lanjut, terus kurikulum IPS SD itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut itu terjadi karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan tiap kurikulum tersebut itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Model-model pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada problem based learning. Menurut Lubis, model pembelajaran based learning itu adalah pembelajaran yang menunjukkan kepada siswa kepada suatu masalah yang kemudian siswa itu dapat memecahkannya melalui berpikir maupun menganalisis berdasarkan pengalaman mereka dengan lingkungannya. Terus yang kedua yaitu project based learning. Itu adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek. Peserta didik itu melakukan eksplorasi, penilaian, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan sebagai bentuk hasil belajar. Terus yang ketiga itu ada discover learning. Itu langkah-langkah sintaksnya, yaitu yang pertama yaitu memberi stimulus, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, terus memverifikasi, menyimpulkan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, terus prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, terus prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Struktur kurikulum SD. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD tahun 1, 2, dan 3 itu masing-masing 30, 32, dan 34. Sedangkan untuk tahun 4, 5, dan 6 masing-masing 30 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 40 menit. Tantangan dan peluang implementasi pembelajaran IPS di kurikulum 2013. Itu tantangannya keterbatasan sumber daya pengajaran seperti buku, alat peraga.
Terus yang kedua, adaptasi guru terhadap pendekatan saintifik dan tema peluang. Terus mengembangkan siswa yang lebih kritis dan memiliki wawasan sosial yang luas. Dan yang ketiga, terus memanfaatkan lingkungan sekitar berbagai sumber belajar IPS. Nah, kesimpulannya yaitu kurikulum 2013 itu secara relevan memenuhi kebutuhan pembelajaran IPS di jenjang SD dengan pendekatan yang menekankan pada pengembangan komplementasi dasar siswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Siswa mampu mengaitkan materi pelajaran sosial dan kehidupannya sehari-hari. Pengertian kurikulum merdeka menurut Nadiem Makarim, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberi kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Terus fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa dengan lebih banyak proyek yang mengasah kemampuan berpikir kritis, terus kreativitas dan kolaborasi. Kesimpulannya yaitu kurikulum merdeka juga berupaya mengurangi beban administrasi yang berlebihan pada guru, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengajaran dan interaksi langsung dengan siswa. Tahapan pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik, 2 perencanaan, dan 3 pembelajaran. Karakteristik kurikulum merdeka belajar yang pertama, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Terus yang kedua yaitu capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel, terus mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Terus prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu ada pembelajaran intrakurikuler, terus 2 pembelajaran kokurikuler, terus pembelajaran ekstrakurikuler. Kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kelebihannya 1. Kurikulum lebih sederhana. Meskipun sederhana, tapi kurikulum ini cukup mendalam. Terus yang kedua, kurikulum merdeka itu lebih memfokuskan pada pengetahuan esensial dan pengembangan peserta didik berdasarkan tahapan dan prosesnya. Terus yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna, tidak tergesa-gesa ataupun terkesan menuntaskan materi. Pembelajaran lebih terasa menyenangkan. Terus kekurangannya yang kedua itu tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapannya. Terus yang kedua, fasilitasnya yang kurang memadai. Dan yang ketiga, sosialisasi penerapan kurikulum baru itu memerlukan waktu. Nah, itulah tadi materi dari pembelajaran PKN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.